Cerita pendek, seragam yang ternoda. Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Malam itu sunyi, tapi dari jauh, sirine terdengar meraung seperti serigala lapar. Di sebuah rumah yang tampak megah di tengah pemukiman miskin, sekelompok orang berseragam sibuk menurunkan kotak-kotak dari sebuah truk besar. Bukan bantuan, bukan logistik, tapi paket-paket hitam yang di dalamnya berisi racun masa depan bangsa, serbuk halus, pil berwarna, dan amplop berisi angka-angka hasil judi dunia maya. Tak ada satupun warga berani mendekat. Semua tahu, seragam itu bukan lagi pelindung. Ia telah berubah jadi simbol ketakutan. Di pojok jalan, seorang anak kecil duduk sambil memeluk lututnya. Ayahnya dulu juga berseragam, tapi ayahnya hilang setelah menolak perintah atasan untuk ikut mengawal kiriman gelap dari pelabuhan. Sejak itu, setiap kali ia mendengar sirine, tubuhnya gemetar. Ia tahu, setiap kali seragam datang, selalu ada yang hilang, entah manusia, entah nurani. Di markas besar, ruangan tertutup rapat. Asap rokok menebal seperti kabut dosa. Di atas meja, tumpukan uang bergeletakan, disusun rapi seperti persembahan kepada dewa kekuasaan. Seseorang berbicara pelan tapi tegas. Kita bukan melanggar hukum, kita adalah hukum. Kalimat itu menjadi mantra baru. Dengan seragam, mereka bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, atau sebaliknya, hanya dengan selembar kertas dan tanda tangan. Mereka tahu jalur penyelundupan di laut, jalur narkoba di darat, jalur manusia di udara. Mereka tahu siapa yang harus diam, siapa yang harus hilang. Mereka menciptakan sistem seperti labirin, di mana setiap orang yang mencoba keluar, justru tersesat lebih dalam. Tapi sejarah selalu punya cara untuk menuliskan kebenaran. Suatu pagi, seorang perempuan datang ke kantor kelurahan. Ia membawa map lusuh berisi laporan tentang anak-anak gadis yang hilang dari desanya. Ia bicara dengan suara gemetar, tapi matanya tajam. Mereka dibawa orang berseragam, katanya. Orang-orang tertawa pelan, mencoba menenangkannya. Tapi kabar itu menyebar cepat. Dari satu telinga ke telinga lain. Dari satu desa ke desa lain. Hingga akhirnya, rakyat mulai sadar, seragam itu bukan lagi pelindung, tapi pelaku. Gelombang kemarahan tumbuh diam-diam. Dari pasar, dari nelayan, dari sopir truk, dari ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dari pemuda yang dipaksa menjadi kurir narkoba. Mereka tak punya senjata, tapi mereka punya keberanian, sesuatu yang lebih tajam dari peluru. Suatu malam, di tengah hujan deras, sekelompok warga berkumpul di balai kosong. Mereka memutuskan satu hal, kita lawan bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Mereka mulai merekam, menulis, menyebarkan, mengumpulkan bukti. Setiap video, setiap pesan, setiap kesaksian menjadi bara yang menyala di hati rakyat. Lalu sesuatu terjadi. Beberapa orang berseragam, yang masih punya hati, diam-diam bergabung. Mereka muak, mereka tahu, di balik lambang dan pangkat, yang berkuasa bukan lagi negara, tapi jaringan gelap yang menjual bangsa sendiri. Mereka menulis surat tanpa nama, dikirim ke media independen, menceritakan semua dari dalam, tentang judi online yang dilindungi, narkoba yang diatur seperti bisnis resmi, perempuan yang diperdagangkan dengan izin diam-diam, dan penyelundupan manusia yang dijaga oleh senjata milik negara. Rakyat mulai marah, tapi juga mulai percaya bahwa masih ada cahaya. Hari berganti, gelombang besar itu datang, bukan dengan senjata, tapi dengan suara. Ribuan orang turun ke jalan, memegang poster bertuliskan, "Kami tidak takut lagi, kami hanya ingin kebenaran." Mereka tahu mungkin akan dibungkam, tapi kebenaran yang disembunyikan terlalu lama selalu mencari jalan keluar. Dan malam itu, sirine kembali meraung. Tapi kali ini, bukan untuk menakut-nakuti. Kali ini, untuk menandai sesuatu yang baru, rakyat mulai sadar, bahwa seragam hanyalah kain, dan bangsa ini terlalu berharga untuk terus ditipu oleh warna kain itu. Dari reruntuhan kebohongan itu, lahir satu kesadaran baru. Negara bisa rusak karena penjahat, tapi hanya hancur karena diamnya orang baik. Dan malam panjang itu pun berakhir, perlahan, tapi pasti, saat satu demi satu seragam mulai kehilangan maknanya, dan rakyat mulai merebut kembali arti sejati dari kata keadilan. Pesan, cerita ini bukan tentang siapa yang bersalah, tapi tentang keberanian untuk melihat kenyataan. Bahwa di negeri ini, kebenaran tak bisa mati, ia hanya menunggu rakyatnya untuk berani.
Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka.